Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 114 Makam Kuno. Tentu saja ini bukan kecurangan. Su Mei cepat-cepat menjelaskan. Lalu apa ini? Chu Feng sangat penasaran. Ini hanya aku yang memberimu sedikit bantuan karena teman, High plus P. Su Mei tersenyum manis, tapi kemudian dia dengan cepat menunjuk ke arah kerumunan di dekatnya dan berkata dengan suara pelan. Namun, jangan ceroboh. Mereka bukanlah murid dari sekolah naga biru. Mereka adalah murid dari sekolah kelas 1, dan di beberapa bidang, apa yang mereka pelajari memang lebih kuat dari kita. Tetapi, aku masih memiliki kesan yang baik tentangmu. Meskipun, saat ini, kultivasi mereka lebih tinggi darimu, mereka juga lebih tua darimu. Aku yakin ketika kamu mencapai usia 18 tahun, kamu pasti akan lebih kuat dari mereka semua. Setelah mengatakan itu, Su Mei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melompat ke arah Surou. Setelah kedua saudari itu melambaikan tangan mereka ke Chu Feng, mereka pergi bersama. Hati Chu Feng dipenuhi dengan berbagai macam komplikasi saat dia melihat kedua saudari itu. Meskipun dia sudah menduga bahwa identitas Surou dan Su Mei akan menjadi istimewa, dia tidak akan pernah menyangka bahwa itu akan begitu mengesankan. Pada saat itu, Chu Feng sedikit bingung. Dia merasa bahwa perkiraannya sebelumnya salah. Alasan mengapa para saudari itu berada di sekolah naga biru seharusnya bukan untuk menarik mereka yang memiliki potensi karena dengan kekuatan keluarga mereka, begitu banyak orang kuat yang bersedia melayani mereka. Jadi, mengapa mereka bahkan perlu mendekatkannya dengan mereka? Apa tujuan kalian berdua sampai mau menjeratku seperti ini? Hati Chu Feng sangat gugup. Meskipun Surou dan Su Mei memperlakukannya dengan sangat baik saat itu, dia tidak akan melupakan bahwa ada alasan mengapa kedua saudari itu mendekatinya sejak awal. Gadis kecil bernama Su Mei mungkin menyukaimu. Nak, jangan mengecewakannya. Tiba-tiba, sebuah suara yang menyenangkan terdengar dan Egi di dunia rohnya berbicara. Oh, bagaimana kau tahu itu? Chu Feng tertawa kecil sambil bertanya. Intuisi seorang wanita. Namun, sebaiknya kamu tidak berpikiran buruk padanya. Dia masih muda jadi jangan lakukan hal buruk padanya. Jadi, aku sarankan kamu mendekati kakak perempuan itu terlebih dahulu. Sial, apa yang ada di pikiranmu? Chu Feng tentu saja mengerti apa yang dimaksud Egi dalam kata-katanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Egi bisa mengatakannya dengan begitu blak-blakan. Jangan berpura-pura menjadi orang baik. Beraninya kau mengatakan tidak ingin mengejar kedua saudari itu, kata Egi dengan nada meremehkan. Saat ini, aku sangat ingin pergi menemuimu. Chu Feng tersenyum sinis. Beraninya kau. Egi menjadi sedikit malu dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, mungkin kau akan sangat beruntung kali ini. Apa maksudmu? Chu Feng bingung. Kemungkinan besar, ada makam kuno di bawah kabut berwarna merah yang dibicarakan Su Mei. Makam kuno, maksudnya. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Saat kau memasuki hutan tanduk hantu dan melihat kabut berwarna merah di sekelilingmu, kau akan tahu. Jika benar-benar ada makam kuno, kau pasti akan mendapatkan hal-hal baik di sana. Egi menciptakan sedikit ketegangan dan Chu Feng tidak repot-repot bertanya lagi karena dia tahu Egi tidak akan menyakitinya. Bagaimanapun, mereka berdua telah membuat kontrak koneksi roh. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kehidupan Chu Feng, dunia rohnya juga akan runtuh. Pada saat itu, dengan kultivasi Egi saat ini, kemungkinan besar, hidupnya akan hilang di mata air kuning. TN, Yellow Springs sama dengan neraka. Sejak saat itu, penguasa kota burung Vermilion mengumumkan metode pertemuan keunggulan baru tahun ini. Memang, persis sama dengan yang dikatakan Su Mei. Dengan batas waktu 1 hari, hanya 10 teratas yang membunuh binatang tanduk hantu terbanyak yang memperoleh kualifikasi untuk kompetisi. Pemenang terakhir, tentu saja, akan menjadi pemenang pertemuan keunggulan baru. Setelah itu, Su Hen memberikan peta hutan tanduk hantu kepada ke-200 peserta. Selain itu, beberapa bagian ditandai dengan warna merah dan dia dengan jelas memberitahu semua orang bahwa area merah tidak boleh dimasuki atau mereka akan bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri. Su Hen tidak menyebutkan alasannya. Ia hanya mengatakan bahwa daerah itu sangat berbahaya. Selain itu, pada peta yang dibagikan, hanya ada bagian berwarna merah dan tidak ada bagian berwarna hitam seperti pada peta yang diberikan Su Mei kepadanya. Setelah beberapa penjelasan tentang peraturan, Chu Feng dan yang lainnya dibawa keluar dari kota burung Vermilion dan memasuki pegunungan burung Vermilion. Dengan itu, mereka tiba di tempat yang disebut hutan tanduk hantu. Hutan berwarna hitam itu adalah segalanya yang dapat mereka lihat. Kayunya seperti besi dan daunnya seperti jarum. Mereka bahkan tidak tampak seperti pohon. Mereka hanyalah senjata tajam, dan yang terpenting adalah bahwa di dalam hutan, tidak ada satupun suara dari binatang. Keheningan itu agak aneh.
Bocah, jangan tarik kami kembali atau kau akan mendapat balasannya. Di dalam hutan, orang-orang dari kota emas ungu menggunakan tatapan mengancam untuk melihat Chu Feng sebelum pergi menuju bagian dalam hutan. Chu Feng hanya tersenyum tipis melihat mereka meremehkan. Chu Feng benar-benar terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang seperti mereka dan itu hanya akan mengotori tangannya jika dia menyerang mereka. Dengan matanya, dia melihat sosok mereka, dengan segala macam teknik mewah, menuju jauh ke dalam hutan. Di sisi lain, Chu Feng mengeluarkan peta dari kosmos saknya dengan tidak tergesa-gesa, lalu mengeluarkan peta yang diberikan Su Mei kepadanya. Setelah berpikir sejenak, Chu Feng memilih jalan khusus. Dia akan melewati beberapa area tempat binatang tanduk hantu berkumpul, lalu tujuan jalannya adalah bagian berwarna merah yang jelas-jelas dilarang dimasuki oleh Su Mei dan Su Hen. Chu Feng menggunakan teknik langit kekaisaran dan dia tersapu oleh angin. Dia dengan cepat berjalan melalui hutan dan segera, dia menemukan apa yang disebut binatang tanduk hantu. Makhluk itu tampak seperti kuda, tetapi sebesar gajah. Warnanya hitam pekat, seolah-olah ditutupi oleh baju besi berwarna hitam. Perilakunya kasar, dan selain makhluk sejenis, ketika melihat makhluk hidup lain, ia akan mulai menyerang dengan ganas. Tidak ada bedanya dengan binatang ganas lainnya. Namun, binatang ganas tetaplah binatang ganas. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Chu Feng. Bahkan jika mereka adalah binatang tanduk hantu dewasa yang memiliki tanduk ungu, mereka tidak memiliki cara untuk mengalahkan Chu Feng. Saat Chu Feng berkeliling, dia tidak membiarkan satu pun binatang tanduk hantu pergi. Setelah membunuh, dia menggunakan koneksi roh mereka untuk meminjam kekuatan roh dunia Egi untuk mengonsumsi energi sumber mereka. Meskipun energi sumber kultivasi mereka sangat lemah dan tidak banyak membantu Egi, Chu Feng tidak menyia-nyiakannya. Setelah membunuh 200 Ghost Horn Beast, dia akhirnya tiba di area yang disebut kabut merah. Namun, tempat itu hanya sedikit lebih sunyi dan dia tidak melihat kabut merah itu. Apakah kamu yakin ada hal-hal baik di sini? Chu Feng merasa cukup kecewa. Menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa di area itu. Lebih baik jangan mempermalukan diri sendiri dengan sedikit kekuatan rohmu. Jika makam kuno dapat dilihat dengan kekuatan rohmu, itu bahkan bukan makam kuno. Lalu apa yang harus aku lakukan? Keluarkan kompas roh duniamu dan gunakan untuk menyelidiki. Setelah mendengar perkataan Egi, Chu Feng baru tercerahkan. Ia segera mengeluarkan kompas roh dunia. Ketika ia mengeluarkannya, peta petunjuk aneh muncul. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat alasannya, Egi melihatnya. Mengikuti instruksi Egi, Chu Feng mulai meletakkan formasi roh di area khusus. Namun karena Chu Feng memiliki teknik yang kaku dan kekurangan kekuatan roh, ia menghabiskan banyak waktu dan baru menyelesaikannya saat sudah larut malam. Ketika formasi roh dibuka, formasi itu menghilang. Yang menggantikannya adalah sebuah lubang yang dasarnya tidak terlihat. Semuanya gelap gulita, tetapi suara-suara aneh keluar dari lubang itu. Jika seseorang mendengarkan dengan lebih saksama, mereka akan menemukan bahwa itu terdengar seperti tangisan seorang wanita.